melukis garis ini ya. K dari K, E, P, R, A, ini kurva kesetimbangan ini bisa dilukis. Kalau YX mudah lah di sini ya, YX. Jadi berbekal dengan dua grafik ini, Anda bisa menelaah soal ini sebetulnya maunya apa, ya, maunya apa. Kalau soal yang ada di sini di example 7.2 ya, ini kan sudah jelas bahwa pure chloroform, di sini chloroform kemarin sebagai solvent is used to extract aceton from feed containing 60% aseton dan 40% air. Ya, jadi feed umpanya itu 60% aseton C dan 40% air A. Solventnya adalah B chloroform, ya, murni, tidak mengandung A dan tidak mengandung C. Jadi ini letaknya di garis AC. The feed rate is sekian. Jadi ini sudah diketahui kecepatan umpanya 50 kg per jam. Dan solvent rate adalah 50 kg per jam. Jadi Anda bisa menentukan letak titik M. Operation is at ini, oke, ini kondisi sekian. Find the extract and raffinate flow rates and composition when one equilibrium state is used for separation. Sebetulnya ini soal ini bisa saya lanjutkan, ya, bisa saya lanjutkan. Jadi misalnya, ya, ini kan Anda baru diminta untuk satu state equilibrium. Tadi caranya adalah Anda menentukan letak titik M, kemudian men-trial garis kesetimbangan yang melalui titik M. Ketemulah ekstrak dan rafinat, ya. Kemudian Anda hitung ekstraknya berapa, rafinatnya berapa. Nah, kalau kita mau nih dikerjakan dengan multi-stage, kita harus menentukan komposisi C di dalam RNP itu berapa. Misalnya 2%. Ya, misalnya 2% C di dalam RNP. Jadi, apa namanya, bentar, 2% C. Jadi C-nya cuma 2% di sini. Atau kalau kita lihat di sini dari ini, water C-nya, C kecilnya nggak ada ini, nggak bisa. Ini berarti ini paling kecil C-nya adalah 15,8. Ya, 15,8 berarti kita harus menentukan RNP minimalnya 15,8% di titik L. Oke, kamu sudah punya F di sini 60% C, punya S, kemudian nanti oke, ini nggak bisa sembarangan karena nanti kita akan berhubungan dengan YX di sini ya, YX di sini. Oke, jadi nanti saya buat soalnya untuk yang multi-stage tidak sama dengan inilah, ya, tidak sama dengan ini. Jadi Anda yang pertama ini coba berjuang untuk mengerjakan yang single stage, ya, berjuang untuk mengerjakan yang single stage sehingga Anda memahami hukum-hukum garis yang berlaku di dalam kurva ya, di dalam diagram. Kalau hukum garisnya sudah nggak keliru, tidak akan salah lagi ya, karena itu kita memang harus mengerjakan. Kalau hanya seperti ini, itu Anda tidak akan paham, ya. Jadi tetap Anda harus mengerjakan secara manual. Anda beli kertas grafik, beli penggaris, beli pensil, ya, beli pensil. Kemudian Anda berusaha untuk membuat diagram ini dari data yang ada, ya. Saya yakin bisa untuk yang single stack, untuk yang multi stack memang Anda agak rumit, ini harus ada solvent minimal dan seterusnya. Sehingga saya tidak menuntut itu, yang saya tuntut adalah Anda sudah bisa mengerjakan yang single stage, ya.
sedikit demi sedikit. Anda yang kemarin PRPT RSMO itu kerjakan sehingga Anda sudah mahir untuk membuat titik-titik sehingga tidak keliru ya, nanti grafiknya tidak keliru. Kemudian Anda padankan dengan yang dari buku ini, kok grafiknya kok jauh sekali berbeda, berarti ada yang salah, ada yang keliru, diulang lagi. Ya, sampai grafiknya hampir mendekati dari buku tadi. Itu pentingnya buku referensi itu di situ. Ketika Anda berbeda dengan yang lain, dengan buku, nanti Anda bisa mencari solusinya. Oh, berarti saya yang salah nih. Keliru di mana, di titik yang mana. Mungkin saya tidak teliti dan sebagainya. Ya, jadi saya tuntutannya hanya single step saja besok dikerjakan. Ya, nanti saya besok akan menjelaskan juga ya, biar Anda lebih mahir. Saya kira di dalam soal ujian nanti yang keluar adalah multi-step ya, atau mungkin dua-duanya single dan multi-step, dan selalu akan menentukan solven minimal terlebih dahulu. Ya, jadi di dalam soal mesti tidak langsung diberitahu solvennya sekian, umpannya sekian, sehingga Anda langsung bisa menentukan letak titik M optimal. Kemudian kamu tarik dari RNP atau S1 yang diketahui, ketemulah RNP atau ketemu S1, bisa langsung membuat step-step gitu ya, ketemu. Biasanya itu harus melalui solven minimal terlebih dahulu. Kemudian destilasi itu juga sama, itu harus melalui solven minimal terlebih dahulu. Jadi kemarin itu sebetulnya Anda itu bisa ikut ke penjelasan soal-soal oleh Bu Perwita, ya sebetulnya bisa gabung gitu. Tapi kalau sudah terlanjur tidak gabung, ya coba nanti saya akan menjelaskan soal-soal, ya jawaban soal-soal. Tapi yang besok saya akan menjelaskan ekstraksi dulu ini ya. Nanti kalau sesudah Lebaran kita akan menjelaskan mengenai destilasi ya, destilasi yang McCabe, yang Ponson, yang mencari solven minimal, mencari plat minimal, plat faktor dan seterusnya, sehingga nanti Anda tidak bingung. Ya saya berharap ini Anda lulus dengan baik, karena pengalaman saya kuliah di tahun kemarin itu nilainya bagus-bagus semua ya. Karena apa yang saya inginkan dikerjakan oleh Anda itu mereka rajin mengerjakan dan aktif bertanya ya. Kalau tidak tahu, Bu saya kok mengerjakan ini tidak bisa ya, keliru, apanya yang keliru. Jadi aktif, jangan pasif ya. Kalau pasif saya tidak tahu Anda itu sudah paham atau belum dan sebagainya, saya tidak tahu, sehingga harus memulai dari mana menjelaskan itu saya jadi bingung sendiri ya. Oke, saya kira nggak ada kesulitan untuk yang single stack ya. Saya akhiri kuliahnya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, oke.